itu memaknai bacaan salat. Kita mulai dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin telah kita sebutkan bagaimana cara membacanya. Diawali dengan kata-kata Bismillah, dengan nama Allah. Kata para ulama, harus ada dimulai dalam hati kita, tapi walaupun tidak tertulis, tapi dia ada dalam pikiran dan hati. Apa itu? Kata-kata aku mulai, saya mulai dengan nama Allah. Kenapa dengan nama Allah? Karena ada yang kita harapkan di situ. Dengan nama Allah. Kenapa nama Allah? Kenapa bukan dengan Allah? Biasanya orang memberi nama, diberi anak nama Muhammad atau Tujuan. Mudah-mudahan anak ini menjadi sifat seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memberi nama ini dan itu, ada pasti niat dan tujuan. Bahkan nama jalan sekalipun, Jalan Soekarno-Hatta misalnya, Jalan Sudirman, minimal tujuan orang adalah agar mengingat jasa, agar orang-orang mengingat jasa Soekarno-Hatta ataupun Sudirman. Dengan nama Allah berarti di sini berbentuk niat. Saya mulai dengan nama Allah. Yang diharapkan apa? Rahman dan Rahimnya Allah. Saya mulai dengan nama Allah, dengan mengharapkan Rahman dan Rahimnya Allah, Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya Allah. Itu yang kita harapkan. Yang kita harapkan dalam salat ini adalah rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Kemudian yang kita harapkan apa? Ampunan dari Allah, diselamatkan oleh Allah, diberi kemudahan oleh Allah, diselesaikan segala urusan oleh Allah. Karena kalau ada masalah, wasta'inu bis sabri was salah, mintalah pertolongan dengan kesabaran dan salat. Nah, dalam salat itu ada Al-Fatihah. Dia pertama Al-Fatihah itu, aku mulai dengan nama Allah. Apa yang kita harapkan? Ya, tergantung di hati kita. Yang jelas yang kita harapkan adalah Rahman dan Rahimnya Allah. Dan ini bukan sekedar ucapan, bahkan Allah berikan juga keutamaan dalam membaca bismillah. Seperti mau makan, baca bismillah, maka syaitan tidak bisa ikut makan. Barang siapa masuk rumah, dia baca bismillah, maka syaitan tidak bisa masuk rumah. Kemudian barang siapa baca dalam berhubungan suami istri, baca bismillah dengan nama Allah, maka anak itu tidak akan diganggu syaitan selamanya. Kalau doa anak nangis-nangis saja, apa ya mantoannya, itu berarti tidak mendoa, itu membuat anak.
Jujur saja, tidak takana baca bismillah. Karena hadis tu hadis sahih. Hadis Sahih Bukhari, tidak mungkin Nabi baduto. Pasti Nabi itu benar. Baca bismillah sebelum berhubungan suami istri, maka anak itu tidak akan diganggu oleh setan selamanya. Bawa anak itu menangis di gaduh di bantu adonan nampak dia. Berarti kana salah dulu. Berarti lupa baca bismillah. Jadi suatu yang sangat luar biasa ketika kita membaca bismillah. Rasakan itu suatu yang sangat agung. Ini perkataan yang sangat mulia, sangat besar pengaruhnya. Bahkan Nabi perintahkan dalam hadis At-Tirmidzi, jika kamu menutup pintu rumahmu, bacalah bismillah. Jika kamu menutup kendi airmu, baca bismillah. Artinya apa saja perbuatan yang kita lakukan, memulai buka kadai bismillah. Dengan nama Allah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kasih. Allah tu Ar-Rahman dan Allah tu Ar-Rahim. Rahman, kalau di dalam terjemahan disebutkan dengan pengasih. Rahim, penyayang. Sebenarnya tidak ada terjemahannya seperti itu. Kalau di Bedan, Rahman itu pengasih, Rahim itu penyayang. Beda pengasih aja penyayang. Nencik pengasih, nencik penyayang. Bedanya? Nencik paibo, nencik penyayang. Artinya Pak? Tidak, dia asal katanya sama. Asal katanya adalah Rahim, Rahman dan Rahim itu sama-sama artinya Rahim, pengasih dan penyayang. Ar-Rahman itu maha pengasih, maha penyayang. Ar-Rahim itu maha pengasih, maha penyayang. Cuma nanti dibedakan, Ar-Rahman itu kasih sayang Allah untuk semua makhluk. Begitu ulama memahaminya. Kasih sayang Allah untuk semua makhluk, manusia, jin, binatang, tumbuhan, dan semua makhluk Allah. Allah berikan Ar-Rahman, kasih sayang Allah yang sangat luas. Maka jangan heran pula bako orang kafir murah lo rasakinya. Memang Allah itu Ar-Rahman, memberikan rahman kepada seluruh makhluk. Diagih di Allah sadanya. Allah beri semuanya karena Rahman. Kalau lah sempat ndak aldo Allah punya sifat Ar-Rahman, anda itu orang kafir di dunia kan. Kecuali nak beriman sama bagiannya, nak beriman lagi rezeki dah. Tapi karena Allah tu Ar-Rahman, siapapun mau yang taat, mau yang tidak, mau yang membangkang, mau yang sangat taat kepada Allah, sadonya Allah lagi. Tapi Ar-Rahim itulah kasih sayang Allah khusus kepada orang-orang beriman. Ar-Rahman kasih sayang Allah secara luas, Ar-Rahim kasih sayang Allah secara khusus. Ini pemahaman pertama. Ada yang memahami bismillah itu ba di situ bukan huruf jar. Ba kan termasuk huruf jar.
Ada yang memahami di situ ba di situ harfun qasam, huruf untuk bersumpah. Wallahi, demi Allah. Tallahi, demi Allah. Billahi, demi Allah. Jadi di situ demi nama Allah. Artinya sumpah. Ada ulama memahami ini kata-kata sumpah. Bukan saya mulai dengan nama Allah, tidak. Tapi bersumpah dengan nama Allah. Aku bersumpah dengan nama Allah. Kan huruf sumpah tu wa, waw, ba, ta. Wallahi, tallahi, billahi, ba, bi. Bismillah. Aku bersumpah dengan nama Allah. Apa konsekuensi sumpah? Konsekuensi daripada sumpah adalah jika saya melanggar maka saya siap dilaknat Allah. Lebih berani sumpah kira-kira. Maka tidak boleh sembarang-sembarang bersumpah. Bersumpah ko yus menjadi saksi di pengadilan. Ya bersumpah dulu. Kenapa? Ujung-ujungnya kalau awak baduto, kalau awak melanggar, siap dilaknat Allah. Balik kerajo. Jadi kalau orang yang memahami bismillah itu huruf sumpah, aku bersumpah dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, berarti apapun yang dia kerjakan setelah itu, kalau melanggar dari hukum Allah, maka dia siap dilaknat Allah. Misal orang membuka kedai, mulai berjualan, bismillah. Berarti kalau dia memahami sumpah, aku bersumpah dengan nama Allah. Jika selama menggalih ini, kalau ada dalam menggalih ini saya melanggar hukum Allah, maka uang riba misalnya, atau saya berdusta, atau saya bersumpah palsu, saya menipu dalam berjualan ini, maka saya siap dilaknat Allah. Ali talak kira-kira. Karena konsekuensinya seperti itu. Mana pilih bismillah dan huruf jar atau bismillah huruf sumpah? Tentu anjirina sanang ini kalau dia pahami huruf sumpah, ya tidak main-main. Kalau lah dengan nama Allah tu, kalau dengan nama Allah bersumpah, hati-hati dilaknat. Soalnya kalau ingin kuat, memang huruf sumpah. Jadi setelah baca bismillah tu anda berani berbuat apa boleh. Wak lurus saya. Kenapa? Kau salah mau gini kau? Kau kena laknat sudah kau nak mau dah. Singgul lurus jalan nanti. Bukan sekedar mengharapkan keberkahan. Kalau huruf jar ya, aku mulai dengan nama Allah. Ada yang kita harapkan keberkahannya. Kalau huruf sumpah bukan sekedar keberkahan yang kita harapkan, tetapi kalau melanggar siap dilaknat Allah. Itu tu nama dewa atau pahami serang. Kemudian di ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di sini dalam hadis Sahih Muslim, Allah menjawab. Dijawab oleh Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Majjadani abdi. Maaf. Hamidani abdi. Hambaku memujiku. Dijawab oleh Allah. Pokoknya kajian beberapa waktu yang lalu, bismillah ini Al-Fatihah jangan disambung-sambung, karena Nabi membaca per ayat, karena ada jawaban di situ.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamidani abdi, hambaku memujiku. Alhamdu artinya pakai alif lam di situ, segala puji, menunjukkan keseluruhan, segala puji, seluruh pujian, lillah, milik Allah. Berarti awak berhakkah dipuji? Pantaskah awak dipuji? Tidak. Awak dapat pujian karena pemberian Allah. Awak gagah kini gua, hidung mancung, putih, tinggi, gagah. Dipujinya ada orang. Kira-kira pantaskah awak dipuji? Tidak. Karena yang memberikan kecantikan dan kegagahan tadi siapa? Allah. Maka yang lebih berhak dipuji yang memberi, bukan yang diberi. Segala puji itu milik Allah. Maka ketika melihat orang gagah, orang rancak, atau ada sesuatu yang indah, kita ucapkan Masya Allah. Masya Allah. Itu kagum, ungkapan kekaguman. Apa-apa, sya'a, kehendak Allah. Anan tajadi ko ana rancak kini nampak ko iko yo kehendak Allah. Tu ucapannya. Badak pakai hendak itu dah. Ko rancak nak kini badak pakai. Kalau lah kulit itu hitam, kalau kulit itulah hitam, ya, ana badak pakai citu jatuhnya. Dan orang kini, na'udzubillah, mangicuah sengkarajuan. Apalah induk-induk, pangicuah. Kalau mau pribadi tidak suka, secara pribadi, entah dengan lain. Bibi hitam gih merah, kan baru tu, mangicuah kan? Bibi hitam, bagi merah. Itu orang nama celak, lah rancak nampak dia bibi awak, kan mangicuah. Pipi kau hitam, abagih lo perona, lah merah lo warnanya, mangicuah lo lihat. Pari kadang sana, kabik kancang-kancang tu, mangicuah je baru. Langsing lo nampak dia orang. Bulu mata pendek sananya, abagih lo panjang buang bulu mata, kan mangicuah lo dia. Tukang kicuah. Tak suka marah orang tukang kicuan. Badompol ke kota Bataba, dompol. Tak nampak ke jarawik selera. Di basuh no mukono nampak aslinya. Kan tukang kicuah. Banyak tu kini wanita-wanita penipu. Tampil sajalah apa adanya. Kalau ada selayang saja. Tak usah ngicuah-ngicuah. Kalau kabar hias untuk suami, tu boleh. Kau keluar rumah berhias, itulah karena awak secara agama berhias untuk suami. Jadi yang berhak dipuji hanya Allah. Kini awak hebat, gua pintar. Siapa nama dia pintar tu? Allah. Berarti yang berhak dipuji hanya Allah. Kayo kini awak kayo kah? Siapa nama dia awak rasaki itu? Allah. Berarti yang berhak dipuji hanya Allah. Maka gadang dosonya kalau orang tak baca alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Ada nikmat dapat dapat segala puji milik Allah. Apapun bentuk nikmat, kebaikan itu datangnya dari Allah. Kalau jangan sekali-kali mengatakan
kalau ndak ko itu paling murka Allah ke orang. Fir'aun dibanaman gara-gara mengatakan ini karena ilmu yang ada padaku. Nyo bisa mendapat narato sebanyak ko karena ilmunya. Kalau bahasa wakininya hebatnya memanajemen. Dibanaman di Allah sudah tu. Nama dia siapa? Allah. Ndak toko tu nama dia hawak rasaki dah. Kalau toko magi rasaki itu mah buktilah kini ya rasaki toko tu kini. Ndak. Buktinya ada orang yang mendapat, ada yang gulung tikar lain. Berarti bukan toko nama dia rasaki siapa? Allah. Kalau toko nama dia rasaki tentu setulur orang nambah toko barasaki. Tapi buktinya seluruh orang batoko kah barasaki? Ndak. Tahu tanggai. Jadi apapun kebaikan yang kita dapatkan, alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Wak dapat harato gini. Banyak harato kini ya. Alhamdulillah. Ini pemberian dari Allah. Gagah wak yo rancak. Alhamdulillah. Ini pemberian dari Allah. Itu nan orang bariman. Segala puji milik Allah. Awak tidak ada satu pun yang pantas dipuji dan berhak untuk dipuji. Maka pujian yang terbaik kepada saudara sama muslim itu apa? Apa? Barakallahu fikum. Doa. Semoga Allah memberikan keberkahan padamu. Di pujian itu berbentuk doa. Bukan pujian yang mematahkan tulang punggung. Patah tulang punggung apa? Nak telok manganya sudah telehano selesai. Apa pujian? Pujian yang sebenarnya tidak layak untuk manusia. Pak puji untuknya telehano saja. Saking malam buangnya dipuji ya. Ilam buangnya orang. Ilapeh no badan puang hano selesai. Jadi pujian itu bukan malam buang orang. Pujian itu hanya milik Allah. Dan maaf, tidak boleh pujian itu berlebihan kepada manusia. Gelar yang paling Allah benci itu adalah Raja, Maharaja, Diraja. Itu gelar yang paling Allah benci. Dan di Malaysia, gelar untuk Rajoko terlampau berlebihan. Yang gelar itu sebenarnya hanya berhak disandang Allah bagi yang ke manusia. Itu sebuah kesalahan yang di Pertuan Agung. Raja, Maha Diraja. Nah itu untuk manusia itu dah. Kemudian Rabbil Alamin. Rabb ini yang memelihara, yang mengatur, yang menjaga. Allah yang mengatur segalanya. Alamin itu tidak cik alam dah. Banyak alam. Alam marzakh, alam barzakh, alam dunia, alam akhirat, alam ruh. Langit pertama, langit kedua sampai langit ketujuh. Ada dua alam lain walau tak tahu berapa jumlah alamnya dah. Allah Rabbnya saja. Allah yang menjaga, Allah yang mengatur, Allah yang memelihara. Selanjutnya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah tu maha pengasih lagi maha penyayang. Bakok diulang balik Ar-Rahman, Ar-Rahim di ayat ketiga. Karena di ayat kedua disebutkan Rabbil Alamin. Rabb yang menjaga, memelihara, mengatur. Allah nama atur sadunya.
Jangan sampai ada orang mengira bahwasanya penjagaan Allah itu, pengaturan Allah tadi karena kekuasaannya, tidak. Karena rajanya Allah itu, tidak. Allah matur deknya raja, tidak. Tapi karena Rahman dan Rahimnya. Allah tu matur dek kasih sayangnya, bukan ingin menampakkan sia dirinya, tetapi karena kasih sayangnya. Awak tidak bisa mengecewakan ketika terjadi musibah, luak kecaan Allah berang, tidak bisa. Sama seorang ibu memukul anaknya, bisakah wak kecaan niat ibu ko meniayo karena meniayo anaknya? Bisa wak kecaan itu? Tidak. Berarti ayah ju ibu ketikanya memukul anaknya, pukulan itu untuk mendidiknya. Mendidik. Nak tahunya elok jo buruk. Nak tahunya bahasa karajonya kau salah. Dia ayah ibu tu berang, dek kasihnya sayangnya, takutnya anakku nanti akan begini begitu, sehingga diberanginya tujuannya agar anakku jangan terulang berbuat salah. Begitu ya Allah mengatur banyak musibah terjadi di muka bumi kau, bukan Allah berang, mendidik saja, pengajaran, bukan karena kemurkaan, tapi karena pengajaran. Nak balik ke jalanan lurus. Karena apa? Karena kasih sayang Allah. Lalu apa ibu yang dirahmati Allah? Dia keempatnya Maliki Yaumiddin, raja. Kalau di siko pemilik, Malik, pemilik hari pembalasan, penguasa hari pembalasan. Pokok dikhususkan kata ulama, boleh membacanya pendek, Maliki Yaumiddin, raja. Boleh Maliki Yaumiddin, penguasa. Raja yo, penguasa yo lo. Tapi penguasa apa? Yaumiddin, pada hari pembalasan. Kenapa tidak yaumid dunya wa yaumiddin? Raja atau penguasa di dunia dan di hari pembalasan. Bako di yaumiddin. Karena di dunia ini tidak semua orang merasakan raja dan penguasanya Allah tu, kekuasaan Allah tu, tidak semua orang di dunia ini bisa merasakan. Bahkan ada yang merasainya nama kuasa di dunia kau, tidak Allah ada. Tapi secara tegas dijelaskan nanti baru terasa di orang, di awak, ba'a penguasanya Allah, ba'a berkuasanya Allah, ba'anan rajanya Allah tu, rajo, baru wak rasakan nanti di hari kiamat. Salah satunya dalam Allah informasi dalam surah An-Naba, yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa, pada hari berdiri ruh dan malaikat-malaikat dalam bersaf-saf. Kemudian la yatakallamun, mereka tidak ada satu pun yang berbicara, illa man adzina lahur rahman, kecuali yang telah Allah beri izin padanya. Bayangkan nanti di mahsyar, dari sejak awal sampai akhir zaman, kama ngecek sa minta izin ke Allah, mengecek minta izin ke Allah. La yatakallamun, mereka tidak ada yang berbicara kecuali yang diizinkan oleh Allah. Menganan lain-lain, karajo pelang murahan mengecek, karajo pelang murah tu mengecek.
Manga kerajaan lain-lain di kerajaan di akhir kiamat itu mengecek harus izin Allah. Sianan di zina baru boleh ngecek. Kalau di dunia aku kan sembarang kecek saja wak. Berani wak menentang Allah tu, menentang sunnah Nabi. Bagak beliau di tepi ngecek. Kini aculah di akhirat esok mengecek harus diizinan baru boleh ngecek. Begitu baru terasa orang ba'a kekuasaan Allah tu nanti pada hari kiamat. Malik yaumiddin. Kenapa tidak bukan yaumul qiyamah, yaumul jaza, kan gitu? Apa arti ad-din, Bapak Ibu? Pada hari agama. Ada yang memahami asal katanya ad-dain. Ad-dain itu artinya utang. Pada hari diminta pertanggungjawaban hutang. Maksud hutang di sini, nan awak pakai di dunia salamu kau kan disalangan kau, dipinjamkan, bukan hak milik. Istri akan ditanya Allah, bapangan istri dulu selama dunia. Anak Allah giahnya kau diminta lo pertanggungjawaban kau, bapangan anak kau dulu selama di dunia. Harato dari ma dape kama payan, mato kama pagunuan, lidah kama semengecek selama kau, talingo untuk utak untuk hati untuk ditanya. Yaumiddin, diminta balik bantu utang, mana ditagih. Kalau utang kan ditagih, no salang patang. Cuma balik. Tidak usah mengana orang Bapak Ibu, karena diriwak besok surang, diriwak masing-masing. Matuak salamukulah untuk apa gunuan. Lidah wak kama semengecek salamuko, ana wak ucapkan. Ada catatan saja. Talingo awak kama sepai, mata awak, tangan awak, kaki awak kama setanganku menjangkau selama di dunia. Sanalah pacian. Kaki kama semelangkah selama di dunia. Ini man doanglah diri awak tu. Pas baca ayat ko nanti ina-inaan. Deh ditanya sadoina Allah giah kawak. Kalau ratu khusus dua pertanyaan. Ba mencarinya. Kama apa iyan? Macam pun ndak jangan haram-haram mendapiannya. Ada mengicu-mengicuah ndak? Ada beruto-ruto ndak? Barek. Makanya di akhirat tu nanti orang miskin dalam hadisnya dulu masuk surga 500 tahun dibanding orang kaya. 500 tahun dulu orang miskin masuk surga dibanding orang kaya. Kenapa? Ya kalau orang kaya sambuah kedetong. Orang miskin periwak cek, kuali cek. Piriang jaga leh sebanyak orang di rumah. Makan anda pek sehari habis sehari, pek sehari habis sehari. Banyak ni masuk selesai. Bila aku sambuah, aset no banyak. Lama 500 tahun dulu. Dihitung sadanya Pak Ibu. Ini manual lah pas baca Maliki yaumiddin.
minta dipertanggungjawabkan sadonya nanti di akhirat. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau susunan kalimat standar dalam bahasa Arab, ayat ini adalah na'budu iyyaka wa nasta'in iyyaka. Itu kalimat standar. Na'budu iyyaka. Kami menyembah hanya padamu dan kami meminta hanya padamu. Tetapi dimajukan iyyakanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maknanya kata ulama, ini penekanan. Tadi kami menyembah hanya padamu, kami meminta hanya padamu. Kini dimajukan hanya padamu. Aku penekanan lah. Hanya padamu kami menyembah, hanya padamu kami minta pertolongan. Artinya apa? Sabana-bana dak boleh ado tampik menyembah kecuali hanya Allah. Dan sabana-bana dak boleh ado tampik berharap dan bergantung kecuali meminta hanya pada Allah. Ini penekanan dalam hati awak, Pak Ibu. Hanya menyembah hanya pada Allah. Hanya pada Allah kami menyembah. Kemudian dalam segi tajwidnya, hati-hati baca ayat ini karena merubah arti nanti. Salah satunya adalah iyyaka. Iyyaka itu tasydid, bukan dengung. Kalau pada nguang berubah artinya. Iya itu dengung namanya. Iya itu dengung. Nya tasydid ditarik ke dalam seketik. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Jangan dielo iya, itu dah nguang namanya. Iyyaka na'budu wa iya itu dah nguang. Kalau dengung namanya nun bertemu ya, itu namanya idgham bi gunnah. Kalau dengung berarti in jadinya, jika padamu kami menyembah dan jika padamu minta tolong. Ya tasydid iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hati-hati, terutama yang jadi imam. Dan bagi awak pun harus batu, karena awak tidak berimam tarikh dah. Awak ada salat sunat surang-surang. Kemudian jangan pula hilang tasdidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu hilang leceh. Kaji awak dahulu store bacaan. Ustaz, dah kau dah awak. Janganlah bacaan awak dah lah tua lun kau dah. Cek bacaan. Di sini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini Bapak Ibu, inilah inti dari tauhid. Kalau pelajar tauhid awak, intinya di situ. Hanya kepadamu
kami menyembah. Tidak ada boleh bentuk peribadahan apapun kecuali hanya pada Allah. Baik dari segi permintaan, nasta'in itu memohon. Karena di permohonanku orang acokkan naik. Ada syirik cinta, ada syirik taat, kemudian ada syirik doa. Di syirik doa ko yang acok orang kan. Yang doa meminta. Nasta'in, hanya padamu kami minta tolong. Meminta, memohon hanya pada Allah. Kebanyakan orang dalam meminta kulah bergeser akidahnya, syirik jatuhnya. Atau termasuk syirik doa, nak salamai anak dari godaan jin syaitan, aba pasang kaluang benang 7 ragam di lia, ago panangka palasi. Itu syirik tu. Ada orang itu kan? Itu syirik. Berarti kanainya dua iyyaka nasta'in. Ini ngecek tadi hanya padamu minta tolong. Kebanang 7 ragam minta tolong. Dalam hadis lain disebutkan, dalam hadis Ahmad, Nabi bertemu ada seorang pemuda pakai galang. Aku kan jam tangan. Anehnya galang, lain lo galang no bantuannya nampak di Nabi semua. Galang pakai no cek. Apa tu cek Nabi? Aku galang penangkal penyakit ya Rasulullah. Ya, penangkal penyakit. Maka apa kata Nabi? Bukalah, lepaslah, cempaanlah. Karena jika itu gelang itu masih ada di tanganmu lalu kamu mati dalam keadaan masih mode itu, Syria aja mode itu, maka kamu tidak akan selamat selamanya. Tidak akan selamat hidup salamunya doh. Bah kenapa dosa yang dak Allah ampuni itu syirik telah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam memohon kau ajakkan nih. Kalau kamu minta, mintalah ke Allah. Jangan ke dukun. Kadang pejabat datang ke dukun biar tahun kau terpilih aja lihat. Itu kanlah syirik besar. Dan Ambo pernah bersobok dukun taubat, dukun yang taubat. Tidak muahnya lah itu kajiannya. Nantinya mengaku kamu, dia orang tu Ustaz. Pangkai sana tinggi nanti. Karena mau pula ulah nanti tahaha semua bacanya. Hanya baca. Kalau kau dapat kau indak puah. Percaya orang, makasih banyaknya. Wasalik lo itu. Aku cakap dia orang ni. Ini pula ulah nasanya. Percaya orang tu. Ada tangnya rami lo tiba. Dan itu syirik besar, bukan syirik kecil. Meminta kepada selain Allah tu. Ya namanya nainya dukun. Kalau dulu namanya Hubal, Manata, Uzza di Makkah tu nama tampik memintanya tu. Patuang. Koko lai dukun namanya lah. Tapi karajo sama satunya. Sama-sama meminta keberkahan, kita ini dan semacam. Dan orang pun karena sini sering kalau masalah akidah kok dia di masalah keberkahan, tabaruk. Nyo menyangka dengan benda-benda kok mendekatkan dirinya ke Allah, mendapat keberkahan. Sedangkan keberkahan itu hanya ada pada yang telah ada dalilnya. Berkah, barakah Ustaz. Mengecian iko barakah tu harus ada dalil kalau itu berkah. Apa yang dalilnya ada keberkahan pada benda?
Ada air Zam-Zam. Itu yo air yang berkah. Itu ada dalil. Air terbaik di dunia, mendatangkan keberkahan bagi orang meminumnya. Alai rukun Yamani. Itunya mengusapnya lohnya, mengusap. Kemudian kalau Hajar Aswad boleh isyarat. Dari jauh, kalau tidak bisa boleh isyarat. Itu benda yang ada berkahnya. Selain nanti kau tidak ada berkah lain. Aku mau jadi ayah ustaz gaya barakah. Aku di mana dalilnya air ustaz kau barakah? Ya kan? Ayat 7 surau. Di mana dalilnya ayat 7 surau? Kau ubek. Tidak boleh menetapkan keberkahan itu menurut kecuali yang ada dalilnya. Dan orang awak, tidak orang awak deh, orang Indonesia ya. Pai ke Makkah itu kadang ya, buka nu kopiah ni gosok-gosoknya ke dinding kuburan Nabi itu. Itulah Syria waktu. Itu karena kidah deh. Kusuk-kusuk ke kuburan Nabi itu. Tiba polisi Musia kan. Rupanya kalau sonang nanti no kupiahnya lawakannya ya kuburan Nabi. Ada kedapatan orang Indonesia dulu mah memotong kain Ka'bah, ya guntiangnya, kenampak di tentara akan tangkok. Orang Indonesia aja tuh. Tanya kenapa guntiang? Kecik guru barakah. Tidak ada keberkahan pada kain Ka'bah. Saya nama aja tidak ada. Kain Ka'bah ya kain penutup. Jadi harap lo ada berkah. Jadi kalau di Jawa tu kadang dicari-cari siso-siso minum ustaz tu. Bagari gia tu. Di Jogja lebih parah lah. Paman kereta kuda emas dah. Paman dia naik ke basuh tu minum. Alah, yalah, ambana gagak. Kadang membasuh kaki raja tu, sultan tu, Sultan Hamengkubuwono tu, membasuh kaki no kena rumah ada minum dia no tu, berkah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu salah satu bentuk kesyirikan. Jangan itu juga jawab. Aku cincin wah. Itu ada orang awak nang kanai itu. Kanai. Kau saja memakai cincin wah. Itu berarti syirik perbuatan. Sejak memakai galang wah. Bentuk kesyirikan. Maka jauhilah itu. Karena tidak ada dosa yang lebih besar di sisi Allah kecuali dosa syirik. Tak ada dosa yang di atas tu lai dosanya dah. Kecuali dosa syirik. Kalau mati belum bertobat, tidak diampuni dah. Maka bertobatlah dari kini. Ada harapan diampuni. Tapi kalau lah mati, tidak ada harapan diampuni. Itulah Bapak Ibu. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ya Rabbi syukran hadaita qalbi syukran